Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi Pak Tony dan juga asisten dosen yang sedang menonton. Saya John Mark Stefan Kami, NPM 230612195. Saya akan menjelaskan tugas minggu ke-12 dari Mekanika Teknik kelas B. Ya, soalnya itu kita menghitung tegangan lentur dan tegangan geser pada titik D dari suatu batang tanpa massa yang mengalami pembebanan merata. Titik D yang berada pada posisi 3,5 meter sebelah kanan A serta 16 mm di atas dari sumbu sentroid utama. Kita menganalisis gaya-gaya yang bekerja. Jadi di titik A itu ada tumpuan engsel, jadi horizontal, vertikal, dan tumpuan B ada roll vertikal. Dengan masing-masing jarak dari A ke B itu 4 meter, A ke D 3,5 meter, dan B ke, saya asumsikan yang ujung kanan itu E ya, jadi 2 meter. Nah, jadi di sigma momen A kita akan mencari BV. BV kali 4 meter jaraknya dikurang 6 kilonewton atau gaya yang terdistribusi kali jarak total dibagi 2. Jadi jarak totalnya itu dibagi 2, 3 meter. Sehingga mendapatkan hasil 27 kilonewton. Kemudian kita mencari sigma momen B untuk mencari A vertikalnya. Dikali 4 meter atau dari A ke B itu 4 meter dikurangi 6 kilonewton gaya terdistribusi lagi dikali 6 meter jarak total dikali 1 meter. 1 meter itu jarak 2 meter dibagi 2. Jadi kemudian kita ke SFD-nya. Ini kita lihat dari A vertikalnya itu ada 9 kilonewton. Jadi 9 kilonewton itu ke atas. Kemudian kenapa dia bisa turun sehingga mencapai 15 kilonewton? Karena di sepanjang dari titik A ke titik B itu ada gaya terdistribusi sebesar 6 kilonewton per meter. Jadi 24 kilonewton sejauh 4 meter. Jadi setiap 1 meter turun 6 kilonewton. Jadi dari 9 kilonewton itu turun ke bawah 6 kilonewton karena gaya yang terdistribusi jadi 3 kilonewton terus turun lagi 6 jadi harusnya itu minus 3 tapi kan taruh 3 kilonewton terus turun lagi 6 jadi 9. Nah, kenapa dia bisa menjadi 12? Karena jaraknya itu ke titik D-nya itu ada 0,5 meter. Jadi di bawah terus dari 9 dari ya dari 1 meter. Jadi sebelum titik D itu harusnya kan 1 meter. Jadi dia 15 kilonewton. Jadi dia di tengah-tengahnya 1 meter itu 0,5 meter itu titik D-nya. Jadi 12 kilonewton. Kemudian dia B vertikalnya itu 27 kilonewton. Jadi dia naik ke atas. Jadi minus 15 ditambah 24 ditambah 27 jadi ya 12 kilonewton. Kemudian bending moment diagram momen di X-nya itu ada, kalau bisa dilihat sebelumnya itu ada jarak X itu. Momen di X itu sama dengan 9 kali 2 meter dikurang 6 kali 2 meter kali 1 meter. 9 tuh AV-nya, jadi AV kali 2 meter dikurang 6 kali 2 meter dikali 1 meter. 1 meter tuh 2 bagi 2.
Y1. 18 kurang 12 hasilnya 6 kilonewton. Jadi ya 6 kilonewton. Di X-nya itu 6 kilonewton. Kemudian momen titik D itu minus 3,25 kilonewton. Itu dari 9 kali 3,5 meter. Ya. Karena itu jaraknya kan 3,5 meter. Jadi ya kali 3,5 meter kurang 6 kali 3,5 meter dikali 1,75 meter. Itu 1,75 itu dari 3,5 dibagi 2. Jadi dia 31 kurang 36 ya hasilnya minus 3,25 kilonewton. Kemudian di momen B sama lagi 9 kali jaraknya yaitu 4 meter dikurang 6 kali 4 meter dikali 2 meter. Seperti tadi 4 dibagi 2 jadi 2. Jadi hasilnya minus 12. Kemudian di momen E 9 kali 6 meter dikurang 6 kali 6 meter atau totalnya dikali 3 meter ditambah 27 dikali 2. Nah, 27 itu dari BV-nya jadi 27 ke E-nya itu 2 meter. Jadi yang paling ujung batang itu saya asumsikan titik E. Itu hasilnya 0. Jadi hasilnya momen E-nya 0. Kemudian kita mencari A1, A2, dan A3-nya. Dan Y1, Y2, dan Y3-nya. Jadi A1-nya itu 2 kali 48. Nah, dia kenapa bisa 48? Karena jaraknya dari ya sepanjang A1 itu kan yang tengah. Ya A1-nya tengah, A2-nya yang bawah ini, A3 yang di atas ini. Nah, kenapa dia bisa 48? Harusnya di sini kan 50. Dikarenakan kalau bisa dilihat garisnya itu berada di tengah di antara jarak 2 ini. 2 meter ya. Tebal 2 meter. Jadi karena dia di tengah jadi dia 1 di atas juga 1. Yes. 48. Jadi kurang 2 48. Jadi 2 kali 48 sama 96. Kemudian A2-nya sama A3 itu sama 26 kali 2. Oke. 26 ini panjangnya 26 dikali 2 itu jaraknya ya. Tebalannya itu. Sama dengan 52 mm kuadrat. Ya, dua-duanya. Kemudian Y1-nya 0. Kenapa dia Y1-nya bisa menjadi 0? Karena kan X berada di tengah-tengah A1. Jadi dia 0, jadi berada di sini, sentroid. Nah, kemudian Y2 sama dengan 25 dan Y3 sama dengan 25 atau setengah, separuhnya. Y bar, kemudian kita mencari Y bar, itu kita mendapatkan hasil 13 gitu, karena 96 kali 0 itu jaraknya, ditambah 52 kali 25, ditambah 52 kali 25 lagi. Dibahagi, total A-nya 96 tambah 52, tambah 52, hasilnya 13. Kemudian, kita mencari momen inersia penampang dasar. Sebelumnya kita lihat di sini D1-nya itu dengan cara Y1 kurang Y bar. Y1 sama dengan 0 kurang 13. Bisa lihat tadi di Y1-nya 0, nah ini 0. Kurang 13 atau Y bar, nah ini 13. Kenapa dia bisa harusnya menjadi negatif? Karena ini merupakan nilai mutlak. Jadi dia tetap hasilnya positif. Jadi 25 kurang 13, 12 ya sama 12. Kemudian momen inersia penampang dasar I0 sama dengan 1/12 kali B kali H pangkat 3. Nah, I01 itu 1/12 dikali 2 dikali 48 pangkat 3. Nah, kali 2 tuh yang mana? Kali 2 tuh yang ini.
yang jarak A ini. Yang di tengah nih, satu ya, ketebalannya 2 ya. Dan ya itu 48 kan yang tadi yang ya jaraknya 48. Jadi H-nya itu 48. Kalau untuk H-nya A2 sama A3 itu dia 2. Jadi 2 kali 48 pangkat 3 sama 18.432 milimeter pangkat 4. Untuk I02 dan I0, oh maaf ini ada kesalahan tulis. Saya I03. Kemudian untuk ya save dulu, mohon maaf. Nah, kemudian untuk I02 dan I03 itu hasilnya sama, yaitu 17,3 mm pangkat 4 itu dari 1/12 dikali 26 kali 2 pangkat 3. Kemudian kita mencari momen inersia relatif. Nah, untuk momen inersia relatif itu dengan cara IY sama dengan I0 tambah A kali D kuadrat. Ya, jadi I0-nya 18.432, untuk I1 18.432 ditambah 96 dikali 13 pangkat 2. 96 itu dari mana? 96 itu dari ya ini nih. Nah, ini dia. A1-nya. A1-nya 96. Dikali 13, atau jaraknya pangkat 2, sama 34.656 mm pangkat 4. Kemudian untuk IE2 dan IE3-nya itu sama nilainya, itu 7.505,3 mm pangkat 4. Inersia relatifnya jadi untuk totalnya itu 34.656 tambah 7.505,3 tambah 7.505,3 sama dengan 49.666,6 mm pangkat 4. Kemudian kita mencari QD atau momen statis penampang pada posisi D. Sama dengan D1 kali S1 sama dengan 13 kali 96, ya, sama dengan 1.248 mm pangkat 3. Jadi tegangan gesernya itu sama dengan tau D sama dengan VD kali QD per I kali tau D. Jadi VD-nya itu gaya geser pada posisi D dikali momen statis penampang pada posisi D dibahagi momen inersia keseluruhan penampang dikali tebal kolom penampang pada posisi D. Sama dengan 12 dikali 1248 dibagi 49.666,6 dikali 0,002. Hasilnya menjadi 150,765303 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kemudian tegangan lentur pada titik D yaitu tegangan lentur pada titik D. Jadi dengan cara momen dikali D, momen M kali D dibagi momen inersia relatif ya. E-min 5,25 kali 1000 Newton per meter dikali 16 kali 10 pangkat min 3 meter. Dibagi inersia totalnya itu 49.666,6 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya menjadi minus 1.691,28 MPa. Oke, dengan demikian presentasi dari saya.
Jika ada kurang atau kesalahan dari presentasi ini mohon dikoreksi. Begitu saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Salam.